Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, assalamualaikum mu'minin rahimakumullah. Sahabat nurul iman yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah. Summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita diizinkan oleh Allah untuk dapat kembali berkumpul pada malam ini. Semogalah kita menjadi orang yang bersyukur dan semogalah Allah memberikan ridho dan ampunannya pada kita. Amin. Dan kepada yang tidak hadir kita doakan semoga lambat laun akan bisa menghadiri lagi pengajian kita ini. Langsung tanpa berpanjang kalam saya akan mulai faraid di pertemuan ketiga yang masih membahas tentang sebab-sebab wajibnya kita belajar ilmu faraid atau urgensi ilmu faraid ini. Sudah sampai pada nomor yang keempat, yaitu menghindari makan harta haram. Nah loh, ada lagi nih. Jadi beginilah kesimpulannya dulu. Kalau misalnya kita nggak belajar faraid, maka suatu hari nanti kita akan dapat warisan atau kita menghitung waris tidak dengan cara Islam. Karena tidak dengan cara Islam, maka hartanya itu tidak sah. Itu yang disebut dengan harta haram. Harta haram itu kan asalnya ada dua. Haram karena zatnya dan haram karena perolehannya. Kalau haram karena zatnya kita jelas sudah bisa menghindar ya, dari hukum-hukum yang ada di Quran dan hadis itu kita bisa menghindar makan harta haram karena zatnya. Contoh ada ayat hurimat alaikumul mayyita wa damul lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan atas kamu makan apa? Mayyita, bangkai, darah, daging babi dan sesembelihan yang tidak dengan nama Allah. Lalu di hadis ada beberapa barang yang zatnya haram. Itu sudah insya Allah clear itu. Sekarang kaitan dengan faraid ini memang kita bicara masalah bagaimana kita bisa memperoleh harta waris ini tapi halal gitu. Ya, satu-satunya jalan adalah dengan cara yang utama, yaitu kita mengerti betul cara membagi dan menghitung waris. Jadi halal. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, kelak atas manusia akan ada satu zaman. Jadi Rasulullah seperti seolah-olah memprediksi atau meramal gitu. La yuballil mar'u ma akhaza minhu am min halalin am min haram. Akan ada suatu saat, suatu zaman di mana manusia tidak akan lagi memperdulikan dari mana dia dapat makan itu. Apakah dapat dari yang halal, apa dapat dari yang haram. Jadi ini masalah perolehan. Masalah perolehan. Dalam hukum waris, Allah banyak sekali berpesan pada kita tentang halal haram ini sebetulnya. Melalui ayat yang umum, kemudian di ujung ayatnya itu ada mengenai waris, sehingga bisa kita pakai sistem kemarin munasabatul ayat, bahwa ini hukum ini adalah menyangkut halal haram gitu. Ayo kita buka ayatnya, surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman.
La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Ya, jadi jangan kita makan harta orang dengan jalan yang batil. Ada orang yang makan harta orang tapi jalannya sah. Contoh, seorang istri makan dari penghasilan suami. Kita udah nggak sebut lagi dia mencuri atau apa ya, pokoknya ini halal gitu ya. Maka itu jalan makan harta orang dengan jalan sah. Tapi ada seorang istri dapat makan dari suami orang yang naksir dia, batil. Paham nggak? Karena bukan haknya. Uangnya suami orang itu uang hak istrinya. Itulah kira-kira. Paham gak nih? Ini simpel aja contohnya. Jadi kan di sini la ta'kulu. Jangan kamu makan harta orang. Mungkin kalau memakai contoh yang ekstrim dengan mencurinya. Ihsan bawa dompet naruh di sini lagi ngaji gitu. Saya udah ngelirik ya dari tadi, ini dompet apa lupa dimasukin celana kan sama dia. Tiba-tiba rehat. Dia bilang, istirahat dulu ngajinya, bikin kopi dulu gitu. Iksan ke toilet, tangan saya yang jawil, ambil 2 lembar. Itu makan harta orang dengan jalan batil, yang tidak sah. Iya. Saya minta aja belum tentu dikasih, apalagi saya ngambil. Gitu ya. Ini maksudnya begitu. Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, baru tadinya khusus menjadi. Kalau kamu mau memakan harta orang, maka kamu harus mencari untung dan memberi untung pada dia dengan jalan perdagangan. Itu sah, batil. Maka dari ayat ini aja akan ada ilmu yang namanya muamalah nanti. Perdagangan dengan akad salam, akad mudharabah, takaful, segala macam itu. Dari ayat ini doang gitu. Menghindari harta haram. Di mana hubungannya sama faraid? Nanti mari kita berangkat ke ayat kedua. Wa man yaf'al dzalik, barang siapa yang berbuat demikian, yang tadi tuh, yang batil itu, ya. Terus apa? Zulman. Dzalika adu udwana wa zulman, dengan cara melanggar hukum dan zalim, fasaufa nuslihi naron, akan kami masukkan dia ke dalam neraka, dan yang demikian mudah bagi Allah. Dah, lanjut ke ayat ke-31. Intajtani bu kabair, barang siapa atau jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, ya, matun hauna anhu, yang dilarang mengerjakannya kamu itu, nukaffir ankum sayiatikum, kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akhirnya kami dimasukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Ini ya, catat ayat 31 ini sebagai ayat bahwa makan harta haram itu adalah dosa besar. Catat betul nih, catat betul. Makan harta haram dosa besar. Ya, catat betul. Terus masuk ke yang ke-32. Mulai ini. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah pada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Nah, kasabna, ya. Terus mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mulai nih. Ini ada jatah laki, ada jatah perempuan nih. Tapi dari apa yang mereka usahakan. Dalam beberapa tafsir, yang mereka usahakan maksudnya yang mereka peroleh itu dengan cara syariat. Bukan kerja, bukan. Apa nih berarti? Hitung waris. Sebab ayat selanjutnya menerangkan secara khusus, lihat. Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menentukan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Oh, udah.
Munasabatul ayat bilang tadi itu jangan makan harta orang dengan cara batil. Maksudnya dalam pembagian waris, satu, jangan iri. Lo kok gedean, gua laki. Udah itu hukumnya. Lo kok gedean, ya gue begini 1/6, lo 1/3 gini. Paham? Bagi laki-laki ada jatahnya. Dari yang diusahakannya dihitung dengan syar'i, bagi perempuan juga ada jatahnya gitu. Ya paham ya? Sudah ditetapkan haknya gitu. Nah, inilah dasar bahwa hitung waris itu menghindari harta haram. Salah hitung, kasihan, bagi rata, batil. Maka Rasulullah pun di dalam sebuah kesempatan pernah berkata begini nih. Al halalu bayyin. Yang halal udah jelas. Wal haramu bayyin. Yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Dan di tengah-tengahnya adalah perkara yang mustabihat atau syubhat, yang samar-samar. Dalam waris begitu, Pak. Ini kan hidupnya ngerawat bapak yang meninggal ini, tapi statusnya ponakan. Keponakan dapat nggak? Dapat. Nggak dari mana lo? Dapat. Tapi ponakan dapat pada level ketiga. Setelah ashabul furud, ashabul furud dan asobah udah nggak ada, udah hilang semua orangnya. Ponakan dapat, bukan karena jasanya, tapi karena memang dia dapat. Ini kan dikat sama orang-orang, ini yang rawat nih, ponakan lagi, dapat. Nah, ya, yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya ada yang subhat. Maka Rasulullah memberi peringatan yang sangat keras sekali. Padahal yang samar itu, kalau kemudian terbukti bahwa itu haknya, boleh diambil. Yang tadi samar gitu ya, tapi terbukti boleh. Maka Rasulullah memberi peringatan yang jelas ini. Lihat baik-baik. Faman taraka ma syubbiha alaih minal ismi wa kana limastabana atarak. Barang siapa yang ninggalin perkara yang samar, bukan halal bukan haram nih, samar, karena khawatir mendapat dosa, berarti dia telah meninggalkan perkara yang jelas keharamannya. Yang samarnya ditinggalin. Nah, nanti sikap kita begitu kalau pada waris ini. Karena yang halal haram ini nanti ditinjau juga bukan dari sini, tapi dari sudut yang mati. Yang mati punya rumah judi. Lo ahli warisnya, mau nggak lo dapat nih? Kalau dia mati, mau nggak diwarisin? Bodoh amat, uang panas deh. Yang penting gue dapat duit. Nah ini gak salah, ninjaunya dari situ. Samar ini bapak nih. Memang ada bapak punya perusahaan angkot gitu ya, tapi ada warung remang-remang, ada judi. Mati dia, harta dikumpulin jadi tirkah. Lo mau terima nggak? Setelah mendengar ilmu ini nggak mau kan? Nah itu meninggalkan yang samar. Ngeri. Percuma. Uang kalau buat makan kan jadi tai, Pak. Tapi kalau buat sesuatu yang menetap, macam pakaian, listrik, segala macam, dampaknya terkena terus selama masih nyala. Duit haram buat bayar listrik. Paham nggak? Nah selama cahaya itu membantu kita dalam kebatilan itu. Di mata Allah itu panas ya, nyetrum listrik ya, nambah-nambahin aja dia. Kalau tempatnya perjudian itu dijual, misalnya dijual, memang dia tahu itu haram itu, dijual cuman dia nggak ambil, cuman dikasihkan ke Baitul Mal, itu boleh nggak? Nah, nanti ada hadisnya bahwa Allah nggak menerima sedekah dari yang haram. Jadi perkaranya bukan boleh atau nggak boleh, batil atau sah. Itu batil, sehingga Allah tidak menerima.
Nah, kalau boleh sama nggak boleh urusan. Tapi ada kecualinya. Kecuali bokeh. Ya itu dia tadi, ya kan? Kepancing juga dia kan? Ada harta seperti itu, misalnya ini kita ini dinyatakan haram, terus di Baitul Mal tidak diperbolehkan, itu diabaikan aja apa di? Begini Pak, di beberapa kitab ya, kitab-kitab kuning itu banyak ulama yang berpendapat mengenai itu. Salah satunya pendapat yang buat saya nggak saya pakai. Uang panas, uang haram itu dipanasin harusnya buat beli bensin. Ngerti? Jadi dia nggak ulama ini sama sekali nggak bilang pahala atau dosa. Pokoknya dipanasin aja. Nah, kalau pendapat saya, kalau dipanasin bensin kan difulin, jalan mobilnya, kita menikmati, sama kita menikmati yang samar, bahkan haram. Jadi oleh sebab itu begini, ada beberapa ulama juga yang berpendapat begini, ini ada uang haram, jatuh ke tangan kita gitu loh, maka jatuhkan kepada orang yang haram untuk masuk surga. Jadi nyumbanginnya ke gereja sekalian. Itu pendapat loh Pak, itu pendapat. Habis gimana dong? Ntar kalau kita, iya, tapi kita nggak disebut dengan mubazir atau tabzir kalau kita buang itu. Tapi kalau kita buang uang, kita ditangkap polisi Pak. Mau kemana loh? Ini mau bakar duit, wow duit warisan tapi haram betul itu. Ini bilang begini kita PA loh, sini duitnya ya kan? Apalagi yang ngeliat dia. Jadi siapa nanti nggak munafik loh. Iya. Masih si Anggar kan pokoknya ini warung nih. Warung itu modalnya dari rezeki yang halal nih. Nah, jadi warung itu digunakan buat memang. Tapi kan buat hasilannya aja yang haram. Tapi modal ketawa awalnya kan duit halal. Iya. Jadi yang halal itu boleh keluarin kan. Makanya yang dilihat akhirnya hukumnya, jangan lihat awalnya. Saya nggak tanya seperti itu makanya. Nggak apa-apa. Pak Karim ini punya pertanyaan cukup kreatif. Artinya Bapak tetap punya celah untuk melihat bahwa itu halal kan gitu ya. Iya. Awalnya. Iya. Lalu kenapa dia rela kemudian disewakan atau dipakai menjadi yang batil, remang-remang. Di situ berlaku kaidah fikih, makanya Bapak belajar usul fikih. Asyirru fi syarri asyirku fi syarri syaru. Berserikat dalam kejahatan sama jahatnya. Segala sesuatu yang mengarahkan kepada kejahatan, dia jahat juga. Jadi awalnya duitnya halal tidak haram. Jahat. Uang gaji buat judi. Plus sama minus kan. Nah, kalau memang nggak diyakini keharamannya, halal kok asalnya, maka itu yang disebut dengan antara halal dan haram. Bainahuma mutasbiha, syubhat itu. Makanya Rasulullah tadi bilang begini, barang siapa yang meninggalkan perkara yang samar, yang syubhat itu, ditinggalin aja udah. Itu karena khawatir dapat dosa, padahal belum tentu juga dapat dosa, kan gitu ya. Maka dia telah meninggalkan perkara yang jelas keharamannya. Wah itu, jadi di ujungnya divonis bahwa yang syubhat itu pasti dekatnya ke haram, nggak dekatnya ke halal. Terus barang siapa yang berdekatan dengan perkara samar, dikhawatirkan dia jatuh kepada perbuatan haram. Saya nggak minum Ustadz, saya cuma satu meja dengan peminum gitu. Gimana? Iya, karena kita wajib juga menjaga diri dari fitnah. Maka jauhi sekalian gitu. Jadi barang yang pertama modal yang halal itu syubhat. Jadi syubhat. Samar kan? Karena kalau Bapak bilang itu pasti halalnya, yang bisa pastikan siapa? Ya kan? Atau itu pasti haramnya gitu. Kalau Itu Pak ya. seperti syubhat gitu ya kita istihara aja gitu. Bukan, makanya soal harta ini dimasukkan ke dalam bab waris karena begini. Di akhirat nanti kan yang ditanyakan harta itu ada dua. Dari mana dia dapat, kemana dia salurkan. Ya nggak? Kemana dia salurkan? Nah, kemana ini? Misalnya saya beginilah. Saya ini punya gaji. Ada teman suka minum, minta uang sama saya kasih karena saya kesian dia nggak punya. Tapi minta untuk minum gitu. Maka uang gaji saya yang tadinya halal itu, yang bagian minumnya itu haram itu. Ya kan? Saya terkena dosanya karena memberikan dia fasilitas untuk keharaman. Itu aja kok. Sama juga dengan penada. Betul.
Ah. Dia ngambil, dijual ke itu dia nggak tahu ya. Kena juga. Kena dong. Ada. Ya. Nah, untuk faraid, untuk waris itu, di mana kita bisa bisa timbul kejadian tiba-tiba orang yang dapat hari waris ini makan harta haram. Dalam Al-Quran lagi nih dijelaskan bahwa ada larangan kita untuk makan harta anak yatim. Karena harta anak yatim itu adalah dosa besar. Ya kan? Makan harta anak yatim dosa besar kan? Sesuai tadi kan, An-Nisa ayat 31 tadi. Bahwa jangan makan harta haram, tapi nggak disebut yatimnya kan? Makan harta haram itu dosa besar. Ternyata dikerucutin lagi sama Quran sendiri. Bahwa pembagian waris itu, anak yatim itu jangan diambil, disenggol-senggol hartanya. Jangan senggol-senggol hartanya. Nah, apa contoh anak yatim ini? Bukan anak yatim yang diundang hadir loh ya, dia kasih sedekah, bukan. Anak yatim adalah anak-anak yang bapak atau ibunya meninggal, harusnya dia dapat hak waris, tapi tidak diberikan. Disimpan ibunya, disimpan pamannya, atau dia nggak dikasih tahu. Kalau disimpan kemudian dikelola, kemudian setelah dia dewasa dikasih, ini jatahmu, nggak masalah. Tapi siapa yang bisa begitu? Siapa yang bisa begitu? Ya, iya nggak? Kan anak masih kecil-kecil, SD kelas 3, SD kelas 6, SMP kelas 2, perempuan semua lagi. Perempuan jatahnya gede loh. Kalau nggak ada anak laki, perempuan jatahnya gede. Perempuan tunggal jatahnya setengah harta dari yang meninggal, 1/2. Ustaz tahu dari mana? Ya dari Quran. Mana gue ngarang. Kalau dia kadang-kadang suka ada yang nanya kan, Ustaz tahu dari mana? Entar itu di ilmu hisab. Sekarang kan ilmu fikihnya. Jadi anaknya masih kecil-kecil Pak. Bapaknya meninggal. Ibunya nggak kerja, tapi ibunya udah mulai merintis catering ketika bapaknya sakit-sakitan. Nah kan nggak dibagi waris pula, udah kacau kan? Artinya kalau dibagi waris pun, kemudian dia harus sadar bahwa bapak bahwa suami meninggal, jatah dia 1/8. Jatah anak-anak perempuan tuh 2/3 dibagi semua jumlahnya gitu. Sisanya asobah, entah ke bapaknya yang meninggal kalau masih ada, atau ke pamannya, ke amang, keponakan segala macam itu. Paham ya? Nah, ini nggak dibagi. Ibunya bilang, ya udah aja buat modal catering saya. Toh mereka juga makan dari saya gitu. Itu yang dilarang. Sejak itu ketika dia tidak membagi, harta haram itu yang dimakan. Apa? Makan harta hak anaknya sendiri. Dalam faraid haramnya di situ. Ya, dari sudut yang menerima nih, yang kita ini yang mau nerima waris ceritanya. Tapi nanti kalau kita ngomongin dari sudut yang meninggal, ada lagi bahasanya nanti, lain lagi. Paham ya? Dah? Kita lihat deh. An-Nisa lagi. Ya. Ayat yang kemarin, ayat 7 sampai 10 itu. Jadi udah difilter dari awal ini supaya kita nggak sembarangan ngasih dan sembarangan menerima. Belum tentu haknya kan. Bagi orang laki-laki lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal akrabun. Bagi laki-laki ada hak bagian dari peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapaknya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang ditetapkan nasibam mafruḍo. Terus yang 8. Apabila waktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, ya di luar yang bukan ahli waris ya, beri mereka sedekah sekedarnya, ucapkan mereka perkataan yang baik. Mulai ayat 9 lihat. Dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Sebab itu hendaklah mereka bertakwa pada Allah, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Gini loh, perkataan yang benar kepada anak kecil nih. Anak kecil ditinggal bapaknya. Nah, kamu dapat warisan nih 2 miliar. Kamu 1,5 miliar teman. Ya sesuai dengan pembagiannya Islam gitu. Kamu dapat nih.
Tapi saya khawatir kalau kamu pegang sekarang duitnya, buka rekening gitu, akan habis. Karena kamu nggak ngerti, masih SD kamu. Sebab itu saya kuasakan pada notaris ya, atau pada saya sendiri, saya simpan di buku bank yang berbeda gitu. Terangkan perkataan yang baik. Sehingga anak ini anak ini merasa masih punya masa depan modal gitu. Jangan khawatir, bapakmu di surga sekarang gitu, hibur-hibur begitu, sambil bilang bapakmu ninggalin harta waris yang dibagi secara Islam gitu. Maksudnya ini. Lalu ayat 10-nya bilang apa nih? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim, ya, secara zalim, zulman. Mereka menelan api sepenuh-penuh perutnya dan mereka akan masuk dalam api yang menyala-nyala atau neraka gitu. Itu yang dimaksud. Menghindari makan harta haram karena kita makan harta hak anak yatim yang seharusnya dapat. Paham sampai sini? Nggak usah jauh-jauh, anak yatim warisan segala. Hadis Rasulullah bilang apa? Man sa'ala, barang siapa yang mengemis-kemis duit atau meminta-minta makanan, wa indahu ma yughnihi, padahal di dalam rumahnya itu ada persediaan makanan. Ada yughnihi, ada kecukupan. Sama dengan dia menaruh bara api neraka jahanam di perutnya dan di perut anak istrinya. Kata Rasulullah begitu. Padahal itu harta yang misalnya dikasih orang, haram atau halal? Halal loh. Kemudian caranya menjadi samar. Karena usaha yang makan yang terbaik itu dari usaha tangan, Pak. Secara majas usaha tangan tuh bekerja, dagang, Shopee, ya, manajer deh ya, jual ayam. Lo mau dibilang kerja sih ya. Pokoknya ada kegiatannya. Nah ini minta-minta sama dia. Ini apa lagi? Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sama dengan dia akan sebenarnya hakikat ini sebenarnya mereka nelen api sepenuh perutnya. Api apa yang ditelan? Entar di sono. Api di sono yang ditelan itu namanya zakum. Zakum itu buahnya kayak granat, Pak. Ada duri-durinya. Menurut kalau kata surat Al-Ghasyiyah iya. Pokoknya nggak bisa menahan, nggak bisa mengenyangkan. Masuk ke sini meledak dor, perutnya buyar, ususnya kocar kacir, terbalik lagi, makan lagi zakum, air mendidih, itu aja. Hanya gara-gara makan harta haram, apalagi harta anak yatim. Itu ya. Dibagi dulu deh hadisnya. Tadi ponakan itu dapat karena bapaknya udah meninggal kan? Iya. Kalau belum meninggal kan ada. Nggak bakal dapat. Terhijab. Itu disebut kerabat maksudnya. Kerabat itu nanti diuraikan di sini nih. Siapa aja kerabat yang dapat. Tapi janji ya, Bapak ntar ngapalin ya, pelan-pelan ya. Istilah kerabat itu kan kalau bahasa Indonesia kan teman gitu, bukan saudara ponakan. Enggak. Ya kalau di bahasa Indonesia. Enggak, bahasa Indonesia kerabat itu saudara, Pak. Saudara. Bukan saudara Muslim gitu. Bukan. Saudara nasab, ada darahnya. Kerabat. Dari kata-kata qorib. Qorib itu dekat. Iya. Lihat hadis nomor 11, lihat. Hadis nomor 11, lihat. 11 ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Hindarilah 7 perkara yang mencelakakan atau membinasakan. Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah 7 perkara itu?" Beliau bersabda, 1. Menyekutukan Allah, 2. Sihir, 3. Membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali terdapat alasan yang dibenarkan, 4. Memakan harta riba, 5. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Ini tadinya umum, ada harta anak yatim,
yang jadi haknya dia dititipin anak yatim, dipelihara. Anak yatim itu bawa harta waris gitu loh, kita makan, boleh sih makan sedikit gak apa-apa. Nah spesifiknya di waris, anak yang dapat waris hartanya kita ambil jatahnya gitu loh. Bahaya Pak. Apalagi yang dapat jatah waris itu anak masih di janin, masih di perut, kan dapat. Udah lebih dari 4 bulan, ruhnya ditiupin, dihitung anak itu. Kemudian dipanggil ahli, para ulama untuk menentukan dia laki atau perempuan. Itu aja. Dulu di Jazirah Arab itu menentukan laki atau perempuan itu dari banyaknya tendangan dia gitu. Oh laki nih. Iya. Ini 7 perkara ini termasuk dosa besar, Ustaz. Dosa besar. Yang 7 ini. Betul. Ya. Dihubungkan dengan tadi ayat An-Nisa ayat 3 berapa tadi itu? Bahwa jauhilah dosa-dosa besar. Nah itu ya. Jadi kita ngitung waris, belajar waris itu hanya menghindari tujuannya ini juga nih, menghindari makan harta haram. Dengan menghitung dengan benar dan kemudian kita push, kita dorong anak kecil ini dapat. Entah mau dititipin siapa terserah. Jadi deposito atau terserah. Tapi yang penting dia dapat. Ya. Lihat sekarang larangannya secara spesifik ya. Al-An'am 152. Al-An'am 152 ya. Wala taqrabu malal yatim. Terus malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablughu asyuddah. Dan janganlah kamu dekatin harta anak yatim. Maksudnya jangan ditimpe, jangan dimakan sembarangan, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Boleh dimakan sama kita asal caranya benar, bermanfaat, sampai dia mencapai dewasa. Maksudnya lo ketitipan anak yatim plus hartanya, jatahnya dia, ya diolah secara profesional. Tapi begitu dia dewasa, balikin ya. Malah Rasulullah SAW itu menyuruh supaya harta anak yatim yang dititipin ke kita, nih ceritanya jatah waris dia nih, jangan ditabung doang. Kalau ditabung doang jadi dimakan zakat, habis dalam waktu 10 tahun, habis tuh duit, ya kan, dimakan zakat. Tapi dimanfaatkan, keuntungannya ditambah lagi di situ gitu. Kalau anaknya masih kecil banget, umur 3 tahun kan berarti butuh waktu 14 tahun nih, ya, atau 12 tahun untuk supaya dia dapat uangnya ini secara penuh. Maka manfaatkan itu. Ya, kalau rugi gimana? Hah? Kalau rugi? Ya salah lu kenapa? Lu dagang ganja, rugi. Dagang yang bermanfaat dong, dagang peci. Kemudian anak yatim tuh dapat apa 1 M ya, kan dikelola. Dapat untung tahu jadi 1,5 M gitu. Dikembalikan 1 M ditambah dari kelolaan itu. Iya, pokoknya ditambah kelolaan itu. Dan kita yang mengelola itu, kata Rasulullah, juga berhak untuk makan sedikit dari situ. Ya dari keuntungan, bukan dari. Enggak, dari pokoknya juga boleh makan, buat makan dia juga kan. Ya kita ikut makan maksudnya. Dulu zaman Rasulullah ada orang yang teliti, nggak mau makan harta anak yatim, dia ngasih makan itu harta anak yatim dari duitnya sendiri, dan dia sendiri beli, tapi kadang nggak punya duit ya beli seadanya. Itu kadang-kadang dimakan, kadang-kadang nggak sampai basi. Lapor ke Rasulullah, nggak apa-apa kamu makan sedikit, dikelola dengan baik lah pokoknya gitu, kata Rasulullah. Artinya begini, jangan berlebay. Ganti handphone dari uang anak yatim, ya belinya Samsung yang terbaru lagi S23, cekrek. Dari mana nih? Ini fasilitas nih, gue ngurus hartanya soalnya. Nggak boleh, nggak buat makan. Ya kalau dia nggak makan, dia nggak sehat, nggak bisa memelihara anak yatim gitu. Ya tadi nomor 2. Apa kata Rasulullah?
Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, "Man waliya yatiman lahu mal." Barang siapa yang ngurus anak yatim yang punya harta, ya maksudnya yang punya harta anak yatimnya, fal yatajirlah, maka perdagangkanlah, bisniskanlah itu. Wala yatrukhu hatta takuluha sedekah. Jangan sampai dan tidak membiarkannya sehingga dimakan oleh zakat. Membiarkannya maksudnya ditabung aja gitu. Ambil lama-lama habis dan lama-lama juga dia harus kena zakat mal. Ya, paham ya? Itu pertama. Terus langkah selanjutnya apa kalau anak udah gede? Hadis nomor 9. Iza akhaza li nafsihi min malihi ma yakhuzun nas faqad dhahaba anhul yut. Apabila seorang sudah dapat menjaga hartanya dan mengerti segi pengambilan dan pemberian, maka saat itu masa keyatimannya berakhir. Iya, ceritanya pokoknya udah ngerti lah pemasukan pengeluaran, ya kan? Bayar pajak apa segala macam, ya udah kasihin aja. Apalagi hartanya juga nggak berbentuk duit aja, berbentuk rumah, berbentuk apa, ya udah kasihin itu hak dia. Tapi dia udah ngerti cara menjaga hartanya itu gitu. Betul kata Pak Basuki, akan ada risiko banyak ya. Di antaranya mungkin dia kecolongan, ditipu sama orang gitu. Tapi ini wajib dikasih, oh ini haknya kok. Kalau kita yang makan terus ya kita makan harta haram. Ya seandainya kayak kalau kayak Basuki bilang, kalau saya nggak diusahakan dagang, saya dibuang dikelola dengan dagangan. Setelah 5 tahun 10 tahun kan pasti dagang itu kan pasti ada yang merugi. Betul, ada yang rugi terus. Nah, dengan modalnya itu kita harus kembalikan semuanya. Betul. Yang Ya. merugi itu kita harus menambah. Harus balikin dong. Uang pokoknya kan tadi ya, uang pokoknya ada segini, 1 miliar gitu. Udah gede dagang-dagangin, uang pokoknya tinggal 300 juta. Karena 700 rugi gitu. Itu udah hitung dengan segala macam ya, pengeluaran kos operasional gitu. Ya yang 700 gitu genepin supaya bisa jadi 1 miliar lagi. Ganti. Salah lu. Enggak, tapi Rasulullah suruh dagangin. Iya. Masuk gitu. Yang pinter-pinter loh. Iya. Dagang ganja untungnya gede Ustaz. Iya makanya. Mana dagang ayam? Iya. Nah, persoalannya halal haram ya. Iya kan? Ganja barokah. Dimeng barokah. Nah, itu ada lagi satu perintah untuk mengembalikan harta anak yatim yang dikelola. Coba lihat Al-Isra ayat 34 lihat. Isinya sih hampir sama sama yang tadi ya, sama surat yang tadi. Al-Isra surat 17 ayat 34. Buka dulu. Ayatnya suratnya udah tahu 17. Siapa ayatnya? Oke. Wala taqrabu malal yatima illa billati hiya ahsan. Jangan kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai dia dewasa, hatta ya bulugha asyuddah. Nah, ini dia. Wa aufu bil ahdi. Innal ahda kana mas'ula. Dan tepatilah janji. Nih, kamu udah dewasa. Pertanggungjawaban saya di hadapan Allah berat nih. Nih loh, nih harta waris kamu. Saya dagangin kemarin. Saya lapor juga nih udah dipakai buat makan kamu, buat makan saya. Tapi ada untung dari perdagangannya ini sekalian. Dah ya, tugas saya selesai. Ini ayatnya. Ya. Tapi mungkin juga kalau maaf ya nih usaha rugi 100 juta dimaafin, nggak kalau dimaafin lewat ya. Enggak, yang itu enggak maafin. Dia maafin tapi dia bilang gini, ganti gitu. Gimana? Mabok nggak?
Oh. kita ganti. Kita jual dah. Kalau yang ada. Baru kita ganti Palel. Tadi bilang ngarepin cuma dimaafin. Soalnya lu usahanya serius. Tapi karena ada pandemi. Enggak, makanya di situ tadi nih. Ini bicara syariat. Kalau bicara hakikat, kalau niat Bapak bersih dagangin ini untuk mendapatkan keuntungan buat dia, Allah bantu. Apa susahnya Allah bikin orang untung? Sebagaimana apa susahnya Allah juga memberi orang rugi, ya kan? Pasti Allah bantu. Wah, ini kan. Karena kenapa? Karena Bapak yang memanfaatkan harta anak yatim dengan baik, jujur, pakai cuma sedikit serius gitu. Janji Rasulullah apa? Aku dan pengelola anak yatim dua-dua begini di surga. Berdampingan dempet sama Rasulullah terus gitu. Allah menghargai itu. Ini calon temannya Muhammad di surga gitu. Jangan mentang-mentang. ATM-nya anak yatim dipegang sama kita kan. Makan gesek, hoka bento, makan gesek, marudon uden apa? Marugame udon apa? Makan gesek lagi lama-lama. Dia yang gendut, anak yatimnya kurus-kurus, makannya Indomie. Ya. Gitu. Boleh dipakai buat makan. Hadis nomor 3. Dari Amir bin Syu'ain, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, seseorang datang menemui Nabi SAW dan berkata, lihat baik-baik, la ajidu syai'an walaysa li malun, ya, walaysa li malun wali yatimun lahu malun. Aku tidak memiliki apa-apa, aku tidak memiliki harta, tapi aku memiliki seorang anak yatim dan dia memiliki harta. Jadi orang ini bilang pada Rasulullah, saya nggak punya apa-apa, tapi saya punya anak yatim yang saya kelola, yang saya pelihara, tapi dia punya harta. Ya berarti harta waris ini kan? Apalagi coba anak yatim. Ya terus Rasulullah SAW bersabda, makanlah dari sebagian harta anak yatimmu tanpa berlebihan dan tidak menguasainya, dan hitunglah dengan teliti, dan jangan kamu campur hartamu dengan hartanya. Lo lihat tuh, lihat baik-baik. Maksud hitung dengan teliti, ya bikin laporan keuangan. Iya, nggak usah lapor ke dia tiap minggu, nggak usah. Isi catatan penuh gitu pengeluarannya, termasuk pengeluaran dia. Ya ibaratnya beginilah, kan Bapak juga nggak bisa misain beras 1 karung buat serumah sama anak yatim. Ini buatnya nggak usah. Pokoknya beli beras, dia makan, kita makan. Kata Rasulullah, jangan menguasainya loh ya. Gitu. Atau lebih baik jangan sekalian. Bapak melihat anak yatim, ngelola hartanya full, nggak pernah ngambil sedikit pun. Hadis nomor 13. Dari Umar bin Umair, dari bibinya, dia pernah bertanya pada Aisyah, dalam tanggunganku terdapat anak yatim, maka apakah aku boleh memakan hartanya? Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya makanan terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah makanan yang dihasilkan dari tangannya sendiri, usahanya sendiri, dan hasil usaha anaknya, bukan anak yatim itu. Ini maksudnya kan melarang sebetulnya kan? Dolah lu usaha sendiri aja. Kesian kalau lu makan-makan pelan-pelan itu. Tapi untuk beli makanan dia, boleh lu pakai harta dia gitu. Ini gawat ya. Sampai seteliti itu Al-Quran menyuruh kita untuk menghindari harta haram dengan cara seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau komplain dulu? Saya mau masuk ke bab kedua soalnya. Nah, itu bab pertama tadi. Ya, saya mengenai peninggalan waris anak yatim. Taruh dia masih single nih, si cowok taruh nih, belum dewasa. Ya, dia belum berumah tangga nih. Anak yatim tuh masih ini kecil, taruh umur 2 tahun, 3 tahun. Nah dia kan seorang ini juga perlu bekerja gitu. Nah dia perlu izin nggak, dia mau merit gitu untuk juga menjaga anak yatim ini. Biayanya tuh diambil dulu dari biaya merit. Biaya merit nggak boleh. Nggak boleh, apalagi meritnya di Balai Kartini, Hotel Mulia. Diganti nggak boleh juga. Oh diganti? Oh minjam.
Ya artinya dia belum tahu ya, mau pakai dulu lah. Ya itu Pak, godaannya di situ. Makanya Rasulullah bilang jangan berlebihan, sekadar makan. Tapi demi menjaga juga anaknya kan dia, ya gua mau kerja gimana masih menunggu enggak ada yang nungguin anak. Ya lu mau nikah tega amat modalin dari lu mau kawin modalin dari anak ya. Gimana? Bapak nggak amanah berarti, ya kan? Ntar tuh kawin, giliran bini bapak melahirkan, ya. Wah nak, kemarin bapak minjem belum bisa dikembalikan ini, sekarang istri melahirkan mesti sesar 17 juta, sikat lagi 17 juta, lama-lama numpuk Pak. Ya, poligami itu awalnya juga dari harta anak yatim. Nah maka itu kan susah kembaliinnya dong nanti kalau kita pakai untuk. Tapi kalau lama sih ya. Dalam mengelola harta anak yatim ini maksudnya dalam keluarga tuh siapa yang berhak dalam keluarga yang terdekat? Ya kalau pakai kata-kata bahasa Arab yang namanya uslub, sebenarnya ayat ini ditujukan kepada pasangan yang ditinggal mati. Jadi kalau suami ditinggal sama istri, si suami itu anak-anaknya kan punya hak, tapi dia simpen. Jadi bukan soal hak ini deh, memang yang berkewajiban bukan hak dia. Atau bapak ibunya meninggal, anak-anaknya diasuh sama pamannya. Maka pamannya itulah yang kemudian berkewajiban untuk secara amanah mengelola itu. Macam-macam kasusnya kan akhirnya itu loh. Tapi kandungnya sendiri saudara. iya. Dia simpen ibu kandungnya sendiri buat dari hasil waris bapaknya. Simpen yang buat anak. Itu tetap aja ya. Dia harus menjaga juga ini. Loh iya dong, haknya dikembalikan nanti kalau anak udah dewasa. Iya. Tapi buat makan anak itu, ya boleh ambil dari situ, nggak apa-apa. Nanti tapi dilaporkan dengan teliti kan kata Rasulullah, suruh hitung dengan teliti. Gitu, buat makan itu nggak apa-apa. Iya kan? Ya. Kasusnya seperti itu deh. Jadi ada juga yang orang tuanya dua-duanya meninggal, gitu. Karena ada rebutan dari pihak suami apa dari pihak ibunya di sana. Nah di Indonesia sendiri jarang orang yang mau begitu kan. Akhirnya malah kesempatan nih. Ya, ini paman nih. Wah ini meninggal dititipin ke saya anaknya gitu. Anaknya kan dapat harta full malah kan, ya kan full. Wah ini gimana nih? Akhirnya dipakai sama dia secara pribadi untuk mau renov rumah segala macam gitu. Toh dia ini nggak diusir, anaknya yang meninggal itu tetap di sini jadi anak saya aja gitu. Lupa bahwa itu adalah hak waris. Kira-kira begitu. Termasuk ini Mas, ini ada satu keluarga, anak 3, suaminya meninggal. Berarti anak 3 ini kan udah dapat waris kan. Tapi karena anak ini masih kecil, istrinya kawin lagi, bawa harta yang ada waktu harta tinggalan suami. Nah itu kan rancu akhirnya. Rancu. Itu gimana? Sama, iya, ya itu kayak tadi lagi. Berarti kita nilai ibunya nggak amanah. Mestinya ibunya ketika nikah itu memisahkan kemudian hartanya, jangan dicampur. Karena dia dapat penghasilan dari suami yang baru nih, dapat nafkah. Dan harta anak yatim itu nggak boleh buat makan suaminya. Suaminya udah kasih nafkah kok, udah ini ditabung aja. Soalnya ada kejadian teman kita nih, saya sebutin namanya Pak Nil. Itu kan Pak Nil meninggal, dia tinggalin rumah di sini, itu malah jadi hancur karena suami yang baru itu jual rumah yang warisan kami. Makanya kan tuh. Nah itulah kasus-kasus yang terjadi dalam bab kita sekarang ini. Kenapa kita mesti belajar waris? Itu tadi. Karena kita kejebaknya di situ. Hawa nafsu kita terhadap uang, terhadap harta waris. Dengan saya jelaskan bab pertama ini tadi nih, bab pertama dari harta haram ini, artinya kita sekarang bolehlah bergeser sikap kita. Kita nggak terlalu nafsu sama harta waris, walaupun itu hak kita itu. Ya kan? Siapa tahu di pembagiannya bukan Islam nih gitu ya. Jadi makanya kita kalau menerima sesuatu itu teliti. Harta waris itu harta yang tidak kita peroleh dari kerja. Sorry aja deh. Jadi jangan bangga dapat harta waris seberapapun gedenya. Karena kita kayak dapat durian jatuh. Pluk, ada duit gitu. Wow, mesti teliti karena Quran bilang teliti hartamu. Kalau enggak kamu masuk neraka. Repot ya? Itu teman
saya Pak Ustadz yang masih berlaku sekarang, artinya belum lama ini lah, baru setahunan ini, itu jadi gembel kan. Nah, itu dia. Terimanya miliar. Makanya 5 miliar diterima. Anak yang perempuan bagi berapa? sesuai dengan kaidahnya Pak Sugeng tadi, duit panas. Ya. Ada lagi ya, kakak ipar nih, kondisi masih ini tapi digugat sih, kondisi masih hidup. Nah ini ya nggak tahu berapa entah gimana, itu dia dapat jatah waris ya bapaknya itu dikasih ke kakaknya. Dia ngasih. Kandungnya, iya dihibahkan deh Terus kakaknya. Nah kemudian kan kakak ipar saya meninggal tuh. Nah itu apa namanya? Seharusnya kan ya dia dapat waris ya dipegang dulu, nanti kan bisa diwariskan kepada anaknya juga kan. Paham nggak? Jadi iya, kalau dia hibah kan nggak ada masalah, nggak salah dia. Nggak ada lagi. ya apa dinasihatkan kakaknya, kenapa kok kan itu juga udah dapat bagian itu kok kamu Ya kasih gitu. kalau itu bukan kasus karena kesalahan dia, karena terlalu baik aja dia. Tapi nanti dalam hadis ada yang namanya hibah, jenisnya hibah namanya hibah umroh. Hibah umroh tuh gini, Bapak ngasih tapi dengan syarat, saya kasih ini pada kamu ya, tapi kalau kamu mati itu balik kepada saya. Itu umroh namanya. Ada orang begitu. Nah, tapi kemudian sama Rasulullah nggak diberlakukan lagi. Sebab umroh itu nggak bisa diwariskan. Umroh nggak bisa diwariskan. Wong kalau mati balik lagi. Kayak ngasih. Saya kasih rumah sama Iksan. San, sampai lo mati lo tempatin tuh. Itu hibah sebetulnya, bukan pinjem. Itu punya lo. Tapi lo mati balikin. Sama Rasulullah dilarang. Jangan umroh. Hibah aja. Karena kalau hibah aja, ketika dia mati, harta yang dikasih sama orang di hibah tadi bisa diwariskan. Kalau yang umroh nggak bisa diwariskan, gitu. Itu sebetulnya saya nggak masukkan ke dalam bab waris ini karena itu udah selesai urusannya tuh, ya udah selesai urusannya. Ustaz, yang tadi masalah waris itu kayaknya di keluarga itu ada yang sepakat namanya ya. Kan kalau perempuan laki kan sama satu. Ya. Nah, karena nggak sepakat, yang satu ini kawannya dia nggak terima. Maksudnya dia pada pagi begini, karena melanggar syariat Islam, dia nggak mau terima warisannya. Apakah hukumnya? Apakah boleh begitu atau gimana? Bapak nanya hukumnya apa? Hukum yang mana hukumnya? Masalah pembagian waris. Iya, Mbak. Dia nggak mau terima karena dia. Iya, berarti Bapak nanya hukumnya apa bagi orang yang nggak mau terima waris? Iya. Nggak apa-apa. Oh, jadi dia Nggak apa-apa. Nggak dosa. Nggak mau terima duit nggak apa-apa. Tapi lain kalau dia tidak berhak, dia pengen dapat waris baru dosa. Kalau orang dikasih waris, nggak mau terima, mungkin karena sebab lain Pak. Misalnya gini, karena sebab dia yakin itu harta haram. Terus saya nggak mau terima. nggak ada juga Pak. Iya, misalnya kasus lain, maka dia nggak mau terima, nggak apa-apa. Atau itu karena dia nggak setuju ya dengan hitungan itu ya. Iya. Karena dia melanggar syariat ini. Iya, dia nggak terima kan? Daripada ada kan haram juga. Betul, jatuhnya haram betul. Jadi dia nggak terima nggak apa-apa, justru dia menghindar dari dosa kan gitu. Nggak apa sih? Nggak kena dong, nggak kena. Justru dia dapat pahala. Menghindar dari dosa. Ngajarin yang lain. Itu Pak, saya yakin begitu dia nggak mau terima, itu direbutin lagi tuh, yang dia nggak mau terima itu, sama orang-orang yang nafsu. Ya udah kalau dia nggak mau terima, kita bagi rata. Udah lama hancur lagi tuh. Statusnya harta itu jadi nambah hancur lagi kan. Parah lagi. Lebih parah. Padahal sekarang kan orang perempuannya nggak mau begitu Pak, bagi rata. Itulah makanya Rasulullah bilang ilmu faraid itu ilmu yang akan dilupakan, tunsa, dilupakan. Karena orang berpikir pakai akal, ini nggak adil. Kalau Anda bilang ilmu faraid nggak adil, Anda samanya bilang Allah engkau tidak adil, gitu kan? Yang kasih tahu Allah kok. Gitu. Ada ustadznya Iksan juga begitu kan. Ini begini caranya, Allah loh. Keluarin dalilnya gitu. Karena apalagi orang-orang yang disuruh ngitung faraid gitu ya. Dan dia disuruh ngitung itu karena untuk mencari gaji, mencari upah gitu. Kayak macam saya
Saya suruh ngitung warid, ya saya tarifin. Ini sampai selesai cara Islam 30 juta. Ada orang yang mau ngasih juga, yang penting cara Islam gitu. Nah begitu itu kadang-kadang begitu. Nafsu semua pada harta itu. Nah dengan bab yang pertama ini tadi, tentunya Bapak sudah mulai berkurang nafsunya untuk dapat waris walaupun hak. Berkurang, lihat-lihat dulu lah ini yang bener. Kalau yang bener nih udah saya terima. Kalau enggak nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada jadi waktu RKB urus ini udah sepakat nih. Pas ada pulang ada 2 orang lagi. Terus caranya gimana? Jadi saya telepon polisi Pak. Iya di Beluntas orang Betawi 10 orang bersaudara masih hidup 10-10-nya. Saya udah terangin pakai papan tulis lengkap presentasi segala macam saya bagi juga saya bikin dalilnya gitu. Sepakat ya. Sepakat yang sahabat rumah yang nomor 2 nomor 3 itu pengacara. Nomor telepon saya, Anda saya laporkan. Enggak saya somasi lagi, enggak perdata. Pidana. Karena melakukan ikut campur dalam urusan ini. Ya silakan aja laporkan gitu. Lama 3 hari 4 hari kemudian dia telepon lagi minta maaf. Gitu. Rupanya bunuh diri lagi kali. Betul tuh Ustaz. Padahal dia laki loh. Laki kan lebih banyak dapatnya. Laki lebih banyak. Ya, jadi ya begitu. Ini kan orang dengar waris, dengarnya enak gitu. Enggak. Proses di dalamnya ini ada pabrik yang harus teliti. Ya. Apa bagus? Kayaknya saya ada juga nih di dalam ini keluarga saya. Waktu masih kecil kan ayah saya tuh meninggal, saya baru masih 3 SD. Kelas 3 SD. Terus Ibu dan anak-anak, anak laki 2, perempuan 4. Saya nggak tahu ceritanya kan, cuman ya yang masih kecil kan. Tapi terakhir nanti mereka pada membebaskan ini harta untuk ibu semua. Ini udah bertentangan kan sama sini kan, harus bagi. ya. Ya terakhir saya juga nggak tahu lagi. Kakak-kakak saya paling kecil. Kakak saya bilang di waktu ibu sebelum meninggal, ibu mengamanatkan supaya harta ini dibagi-bagi. Jadi bukan bagi waris. Iya, dibagi-bagi. Terus? Yang saya pertanyakan jadi sekarang ini kan mungkin dari ibu ke anak-anaknya dia bagi habis, udah lepas dari waris. Tapi waktu awal dia dapat harta dari suami itu kan itu ada hak waris yang harus ditunai itu. Iya. Gimana tuh ibu saya dengan Ya, tapi gini Pak, dengan kalimat anak-anak tadi yang kalau memang sepakat semuanya bahwa dulu waktu ayah meninggal ternyata kita punya hak waris, kemudian itu dalam tanda kutip ya diambil ibu, diamankan ibu gitu, dan ibu tidak membaginya gitu, maka kita ikhlas sedekah buat ibu, udah Pak, udah clear. Yang penting sepakat ya, ahli waris 2 laki dan 4 perempuan, dah. Betul. Terus yang 4 itu, yang waktu ibu meninggal kemudian mengamanatkan, itu sama dengan bahasanya mewasiatkan. Wasiat agar harta ini dibagi-bagi gitu. Wasiat itu memang hukumnya dari wajib menjadi sunnah kan. Karena wasiat itu dinasakh oleh semua ayat waris. Ya, artinya wasiat akhirnya dibatasi, boleh dilakukan, tapi kalau masalah harta hanya 1/3. Wasiat yang berbentuk bukan materi, kayak nasihat-nasihat gitu, diikuti sepanjang nggak melanggar syariat. Sekarang saya tanya Bapak, hukum waris gimana? Wajib apa sunnah? Wajib. Orang wajib bagi waris. Ibu tadi pesen bagi-bagikan, tapi bukan bagi waris ya, mungkin bagi rata kali ya, atau bagi. Oke. Sekarang kalau ada orang berwasiat yang bukan materi, nah sepeninggal Bapak jangan sholat ya, jangan sholat, jangan puasa, mau diikuti nggak wasiat tuh? Nah, sama dengan itu sebetulnya. Nanti habis saya mati jangan bagi waris ya, bagi-bagi aja supaya ini aja, supaya jumlah anak gitu.
Jadi wasiat yang batil tidak boleh diikuti. Nah, ketika dibagi juga itu oleh yang hidup, enggak dengan cara waris, hartanya batil, hartanya samar. Maka bikinlah rapat antar keluarganya. Kecuali kalau bagi-baginya si ibu masih hidup kali ya. Oh, itu namanya hibah, bukan waris. Iya, maksudnya nggak jatuh waris mengambil karena belum meninggal. Jadi sebelum meninggal dibagi-bagi dulu, habisin gitu. Iya. Itu lebih selamat kan itu. Lebih selamat. Saya mau telusuri ke sisi itu dulu. Iya. Kalau saya ini, saya masih hidup, saya bagi-bagi, itu bukan waris kan? Bukan, iya. Dan itu akan kita bahas nanti. Bedanya hibah, wasiat sama waris. Karena tiga-tiganya dicampur aduk sama kita kadang-kadang. Bapak bilang ini kok ini buat saya rumahnya di sini. Wah, lo bingung kan? Nanti kita terangkan sampai selengkap-lengkapnya supaya Bapak ketika udah dapat ilmu dari sini, udah goal, udah final, apa hitung-hitungnya udah bisa, maka diterapkan. Kalau saya mati, ini loh jalannya gitu. Bikin risalah waris. Kumpulkan ke saya. Kan saya tahu jadinya, oh hartanya segini nih orangnya. Kita racun aja gitu. Biar cepat. Tapi Bapak tenang aja karena di antara 23 ahli waris nggak ada ustadz. Jadi lu jangan nyangka gue minta, kagak. Ya, nggak ada ustadz kok. Nah sekarang itu bab selesai ya. Jadi Bapak udah nggak ada komplain ya, dan yakin bahwa ternyata Allah sendiri menggiring kita untuk mendapatkan harta waris, ya hartanya orang yang mati kan itu ya, milik orang yang mati menjadi milik kita itu dengan cara yang sebenar-benarnya, dilindungi oleh Allah dari harta haram. Sekarang ngomong hakikat, kita menghindari harta haram waris juga harus beranggapan bahwa harta itu adalah harta Allah. Dengan begitu kita takut untuk rebutan, untuk makan harta orang lain dalam halal waris itu. Jadi kita mesti punya keyakinan ini secara akidah, semua harta, baik itu harta waris atau bukan, itu harta Allah, itu milik Allah. Coba kita lihat dulu sekarang pelan-pelan ya, semua milik Allah ya. Surat Al-Hajj ayat 64. Surat 22 ayat 64. Ini kalau bisa dihafalkan. Jadi supaya nggak ada orang kaya yang sombong atau orang miskin yang sedih gara-gara lihat ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Madura udah bener tuh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Miliknya lah, milik Allah lah. Apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Dan Allah benar-benar maha kaya, maha terpuji. Saya tanya Bapak, dengan membaca ayat ini, adakah kita memiliki sesuatu? Tidak loh ya. Ini hakikat nih. Kita nggak ngomong syariat lagi. Kalau Bapak bilang, ini STNK saya atas nama saya, ini milik saya motor. Iya itu syariat. Ini hakikat sekarang nih. Jadi Allah punya semuanya. Yang Allah punya yang apa? Yang bentuknya apa? Kita lihat surat 20 ayat 6. Surat Toha, mengjago teacher nih. Ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Wa ma bainahuma, apa yang ada di antara langit dan bumi. Wa ma tahtas sara, dan apa yang ada di bawah tanah. Yang dibagikan tuh kira-kira apa tuh? Apa? Duit bikinnya dari apa? Kertas dari pohon pinus. Oh, pokoknya diusut-usut hakikatnya semua milik Allah. Semua, bahkan diri kita juga milik Allah. Itulah Nabi Ibrahim kemudian punya kalimat apa? Salatku, matiku, hidupku milik untuk Allah semata. Milik. Terus itu masalah waris ini kita mesti
kacamatanya kacamata hakikat. Kalau tadi kacamata syariat yang miliknya orang ini, miliknya anak yatim. Ini milik Allah nih. Diamanatkan oleh Allah, miliknya dibagi buat kita yang berhak dengan cara ini gitu. Kalau begitu hati-hati, kita nggak bakal kita nafsu sama harta waris, ya kan? Terus, nah karena semua milik Allah, semua Allah takdirkan akan harus dikembalikan pada Allah. Tuh, kembali pada Allah. Semua milik Allah kembali pada Allah. Lihat surat Ali Imran 109. 109. Ya, lihat. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan hanya kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Waris, duit waris, jatah waris termasuk urusan siapa? Allah. Nah, udah nih. Ini peraturan yang sangat ketat dari Allah. Oke? Ini ngomong hakikat ya Pak Karif ya, bukan ngomong muamalah. Hakikat nih. Hakikat. Terus lalu ada statement pula, Allah mewarisi bumi ini buat kita, tapi Allah minta kembaliin lagi. Al-Quran tuh yang ngomong. Hukum paroid sekarang itu harus punya patokan ini. Ini kan yang mati, yang tadinya punya harta ini, yang hakikatnya milik Allah. Sekarang yang mati udah mati, berarti dia udah nggak memiliki harta ini. Jadi ini milik siapa nih sebetulnya? Tapi Allah dengan main cantik bilang tadi kan, harta orang yang meninggal adalah untuk yang hidup. Padahal Allah mau bilang gitu, titip ya, ini milik saya, tadinya kan saya kasihin dia, sekarang jadi punya kamu, tapi hitungannya begini. Itu loh, itu faraid. Jadi Allah mau warisi dulu hartanya, lalu Allah minta kembali lagi dulu. Ini yang mesti Bapak tanam supaya kita nggak nafsu ngitung itu dalam rangka ibadah, diperintah oleh Allah ngitung waris ibadah. Tapi intinya ya udah dapat, kalau nggak berhak ya udah nggak usah marah. Dapat kecil, iya emang begini jatahnya dari Allah gitu. Jadi mati hartanya balik dulu ke Allah. Balik dulu ke Allah, dititipin pada kita untuk hitung. Ya. Itu belajar faraid itu. Lihat surat 19 ayat 40. Maryam ayat 40. Kacau. Saya kagum banget sama dia nih. Hafal nama-nama surat ya. Kalau Jokowi kan nama-nama ikan. Ini surat. Ayat 40, lihat baik-baik ini. Ini indah kata-katanya, lihatnya. Ya, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu narisul ardo wa man 'alaiha wa ilaina turja'un. Sungguhnya kami yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami semua itu dikembalikan. Udah, mau dapat peluang dari mana lagi untuk bilang nih milik gue nih, ayo nih dia berhak enggak, kita lagi ngurus milik Allah. Nah, waktu Allah bilang kullun nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti menemui kematian. Summa ilaina turja'un, kemudian kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Kamu bukan cuma diri kita, kamu dan apa yang aku titipkan padamu. Gitu loh. Kamu dan apa yang dulu aku titipkan padamu, apa harta, ilmu segala macam, balik ke saya. Balik ke saya semua, kata Allah gitu. Summa ilaina turja'un. Yaitu ada di ayat Al-Ankabut ayat 57. Maka kita beranjak kepada kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua, kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Itu bukan cuma buat orang mati, tapi hakikat dari makna tersebut adalah semua milik Allah pasti kembalinya pada Allah.
tafsir dari ayat itu, lihat dalil nomor 8. Bapak bisa ambil PDF-nya nanti, buku tafsir As-Sa'di ya. Maksudnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un dulu ya. Lihat. Ya. Ini dari Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya. Maksudnya atau mamlukuna lillah. Ya, kita adalah budak Allah. Mudabbaruna tahta amrihi. Ya, wa tasrifihi. Dan kita berada di bawah perintah Allah dan kehendaknya. Falaisa lana min anfusina wa amwalina syai'un. Maka sedikit pun dari diri kita maupun harta kita tidak ada yang milik kita. Hakikat. Sekali lagi hakikat. Maka ketika Rasulullah SAW kedatangan tamu, beliau diberitakan bahwa cucunya meninggal. Anak dari salah satu putrinya Nabi ya, meninggal. Bukan Fatimah, anaknya siapa, Ruqayyah atau siapa gitu. Beliau nggak bisa hadir karena capek gitu loh, karena nggak enak badan gitu. Maka beliau berstatement. Lihat statementnya di hadis nomor 10. Dari Usamah bin Aid bin Harisah radhiyallahu anhu, dia berkata, salah seorang putri Nabi SAW pernah mengutus seorang untuk memberitahu kepada beliau bahwa anaknya sedang sakaratul maut. Maka dari itu beliau diminta untuk hadir. Beliau hanya mengirimkan seorang utusan untuk menyampaikan salam seraya bersabda, lihat, inna lillahi ma akhoza wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya milik Allah lah segala yang dia ambil, dan kepunyaan Allah lah segala yang dia beri. Dalam nggak? Dalam ini. Jadi kalau ya susah ya, orang hidup di dunia sih kepengennya kan banyak gitu, tapi ternyata semua milik Allah. Harta mayit milik Allah. Harta mayit milik Allah. Lihat baik-baik kata-kata Rasulullah. Hadis nomor 5. Dari Abdullah bin Abu Bakar, dia berkata, aku pernah mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyitu salasun, fayarji'us nani, wa yabqa wahidun. Mayit diikuti kuburan oleh 3 hal. Yang 2 kembali ke rumah, yang 1 tetap bersamanya. Yang 3 itu adalah keluarga, harta, dan amal. Keluarga dan harta kembali ke rumah, amal perbuatannya tetap bersamanya di kuburan. Keluarga dan harta balik ke rumah. Keluarga dan harta milik siapa tadi? Allah. Milik Allah. Terus diapain dong milik Allah? Ya keluarga ngatur milik Allah supaya sesuai dengan keinginan Allah. Itu namanya hakikat ilmu faraid. Ya setuju nggak? Setuju nggak? Nggak setuju awas lo. Ada seorang sahabat Nabi mau meninggal. Ya Rasulullah, bagaimana aku membagi hartaku? Bagaimana aku membagi hartaku ketika aku meninggal nanti? Rasulullah diem aja. Barangkali beliau tuh Nabi sih ya, sehingga punya wawasan luas sekali. Kok ini orang berani amat ngomong hartaku? Maka Rasulullah diem, akhirnya turun ayat mengenai waris. Nggak ada sedikit pun kemudian Rasulullah menjawab hartamu, enggak, turun ayat waris. Artinya Allah mengumumkan milik saya, kamu bagi secara begini-gini gitu. Hadis nomor 12. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata Rasulullah datang menjengukku saat aku sedang sakit di kabilah Bani Salamah. Aku kemudian berkata, ya Nabi Allah, bagaimana aku harus membagi hartaku di antara anak-anakku?
Rasulullah tidak memberikan jawaban apapun. Lihat ya. Falam yaruddu alayya syai'an. Enggak berjawab apapun. Lalu turun ayat di An-Nisa 1 ya. Allah mensyariatkan bagi kalian tentang bagian harta pusaka untuk anak-anak kalian, bagian laki-laki sama dengan bagian dua anak-anak perempuan. Jadi maksudnya Rasulullah enggak menjawab hartamu, tapi dijawab dengan Allah mensyariatkan. Yang milik ini siapa? Hah? Yang milikin harta siapa? Allah. Maka Rasulullah jawabannya Allah mensyariatkan. Lihat hakikatnya Pak. Jadi bingung saya lihat orang rebutan harta waris. Ya kan? Dia hanya mengambil haknya, kepengen ngambil haknya sebanyak-banyaknya, tapi lupa kewajibannya. Ya. Udah, sampai sini ada yang protes lagi nggak? Saya mau masuk ke bab ketiga, yaitu dampak makan makanan haram. Ayo. Ini saya masih yang dimaksud itu hakikat itu maksud kegunaan atau kalau salahnya hakikatnya apa definisinya? Yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Iya. Iya, yang hikmah yang tidak ada pernah dibahas. Oh, hakikat. Iya, Al-Quran banyak mengeluarkan ayat-ayat hakikat. Kalau ini terus terang aja, secara ini saya tuh ininya anonimnya asumsinya kegunaan gitu ya hakikatnya. Manfaat itu. Hakikat manfaatnya. Kegunaan itu manfaat. Tapi saya kan hakikat jadi dari hak gitu ya, kegunaan gitu. Enggak, bukan. Ya, makanya asumsi saya jadi Hak itu kan artinya benar. Sebenarnya. Iya, jadi hakikat kebenarannya. Kebenaran dibalik itu berupa hikmah-hikmah. Ya, oke. Sekarang kita lihat dampak kalau orang berani-berani makan harta haram, khususnya harta waris. Maka kita lihat wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, dampak di dunia, lihat. Oke. Hadis nomor 4. Rasulullah berpesan panjang kepada Sayyidina Ali sampai pesannya itu saya nomerin ada 16 pesan. Lihat ya baik-baik ya. Saya langsung baca terjemahnya aja. Ya Ali, wahai Ali, barang siapa yang makan makanan halal, maka agamanya akan bersih, hatinya akan lembut, dan tidak akan terhalang doanya. Lihat baik-baik. Bagi yang makan halal, agamanya akan bersih, dia paham, hatinya lembut, dan dia doanya nggak terhalang. Lihat sekarang yang kedua, wahai Ali, barang siapa yang makan makanan syubhat loh ya, belum haram nih, yang samar ya. 1, maka agamanya akan menjadi samar. 2, hatinya jadi gelap. Dan barang siapa yang makan makanan haram, maka akan mati hatinya. 4, sepele, ya, maksudnya dia akan meringankan aja, akan mempermudah aja itu, ya, dimudah-mudahin agamanya. 5, lemah keyakinannya. 6, terhalang doanya. Dan 7, sedikit ibadahnya. Wahai Ali, jika Allah marah kepada seseorang hamba, ya Allah murka nih ya. 8, maka Allah akan memberinya rezeki yang haram. Allah akan memberinya rezeki yang haram. Maksudnya dilancarin dia untuk berbuat haram. Dan ketika Allah semakin marah kepada hamba tersebut, 9, maka Allah akan mewakilkan, memberi kuasa kepada setan untuk menambah rezekinya dan menemaninya, menyibukkannya dengan dunia serta melupakan agama. 10, setan akan memudahkan urusan dunianya seraya berkata, menggoda dengan kalimat Allah Maha Pengampun, tenang aja, korupsinya dikit aja, Maha Pengampun. Mau zina, Allah Maha Pengampun. Bisikan setan tuh. Terus ya, wahai Ali, nomor 11, tidaklah seorang berjalan kaki untuk mencuri perkara yang haram, ya, maksudnya mengusahakan betul sampai jalan kaki, kecuali setan akan menemaninya. Jika dia berkendara, setan akan mengikutinya. 12, dan tidaklah seorang mengumpulkan harta haram kecuali setan ikut memakannya. 13, dan jika lupa menyebut nama Allah ketika berhubungan suami istri, maka setan akan menemani anak-anaknya sampai dia dewasa. Sebagaimana firman Allah, itulah ya hadis ayat 64 ya. Terus, wahai Ali, Allah tidak akan menerima sholat tanpa wudu. 14, dan tidak akan menerima sedekah dari harta haram. Ini Pak Is, lihat baik ya. Nah, wahai Ali, orang mukmin akan selalu bertambah kuat agamanya selama dia tidak makan yang haram. 15, barang siapa meninggalkan menjauhi ulama, hati akan mati dan buta dalam melaksanakan taat kepada Allah. Wahai Ali, barang siapa yang membaca Quran tapi tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dalam Al-Quran,
dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan dalam Quran, orang itu disebut termasuk orang-orang yang melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya. Lihat, melulu semuanya soal halal dan haram. Tapi dampaknya ada 16 biji. Nah, silakanlah ya, untuk menjadi benteng. Itu dampak di dunia. Sekarang dampak di akhirat. Lihat hadis 14. Dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beranjak telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ditanyakan, satu, tentang usianya untuk apa dihabiskannya, tentang ilmunya apa yang tidak diamalkan. Nomor 3, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan. Boleh nggak orang udah memperoleh harta yang halal tapi belinya yang haram? Sebagaimana tidak boleh orang dari haram terus untuk yang halal, mana boleh? Atau sekalian nggak boleh, lebih dahsyat lagi murka Allah, dia dari yang haram belanja haram. Wah, ini gawat nih, hisabnya lama ini. Nah, konon dalam sebuah hadis Abu Daud, Nabi Sulaiman saja kekayaannya itu halal semua ya. Nabi membuat beliau itu saking banyaknya hartanya adalah orang terakhir yang dihisab. Semua orang masuk surga, ada yang masuk neraka, beliau masih dihisab. Itu yang halal, Pak. Kalau yang haram, ketika ditemukan oleh malaikat dihisabnya itu oleh Allah ya, itu di kitab kita ada yang haram nih gitu. Habis Pak gitu, Pak. Diazab di tempat itu. Hanya gara-gara kesenangan di dunia. Terakhir, hadis nomor 6, dampaknya masuk neraka. Dari Said Al-Makburi dari Abu Walid, dia berkata, aku mendengar Khawlah bin Qais berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya harta dunia ini indah dan manis. Siapa saja yang mendapatkannya dengan cara yang hak, maka dia akan diberkati dengan hartanya itu. Banyak sekali orang yang mengejar harta benda Allah dan Rasulullah dengan menuruti kehendak nafsunya, artinya tidak hak ya, yang batil tadi. Maka orang seperti ini tidak ada bagian baginya pada hari kiamat nanti kecuali api neraka. Maka takutlah wahai sahabatku pada api neraka kalau kita ngincar-ngincar harta, apalagi ya harta yang bukan hasil usaha kita, harta waris atau dengan cara yang tidak baik atau batil. Demikian, semoga ada manfaatnya dan ini menggugah kita untuk menjadi modal kita untuk menghitung waris itu dengan baik. Ya, ini tahap pertama. Tahap kedua nanti ketika kita menghitung tirkah. Ya, karena orang mati dihitung tirkahnya. Juga ada filter ini, halal haram. Pisahin. Ya, tadi kan Pak Haji punya angkot banyak, tapi punya warung ada birnya gitu. Maka pisahin. Yang ini jangan jadi tirkah. Terserah keluarga yang mau apain, tapi yang ini boleh dibagi waris gitu. Itu nanti di filter nanti ya. Jadi ini langkah pertama dulu. Jadi berat memang, tapi itu udah tugas kita karena kita diwajibkan untuk mengetahui ilmu faraid. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.